Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan saya masih berbincang bersama Bapak Ignatius Suwarsito, Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Pak Ignatius, kalau tadi kita sempat bahas mengenai kawasan-kawasan industri yang diunggulkan oleh Indonesia beberapa waktu yang lalu. Menjemput optimisme tahun 2021 walaupun kita kemudian masih ada di kondisi tahun pandemi lah. Ada atau tidak kawasan-kawasan industri yang dijadikan unggulan? Yang baru tentu saja, atau mungkin yang lama masih tetap diunggulkan? Yang pasti bahwa di masa pandemi dan pemulihan ekonomi ini kami Kementerian Perindustrian telah menetapkan unggulan yang kami pertama masukkan dalam RPJMN 2020-2024 yang mana ada 9 kawasan industri yang menjadi prioritas kami di tahun 2021 ini, seperti kawasan industri Simangke yang berbasis CPO, Galang Batang yang di Kepulauan Riau, kemudian juga Aerospace, Tadai, Ketapang, Surabaya, Palu, Teluk Weda yang terakhir di bagian timur, Teluk Bintuni. Ini yang menjadi skala prioritas yang dalam RPJM yang telah disebutkan dalam Perpres nomor 18 2020. Nah, selain itu kita juga ada kawasan yang terdapat di Perpres 109 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Di sini ada 16 yang salah satunya adalah kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Baik, artinya untuk yang diprioritaskan ataupun mungkin yang percepatan secara kesiapannya ini akan betul-betul siap pakai begitu ya untuk merealisasikan investasi di Indonesia. Benar. Baik, oke. Secara sebaran sektornya seperti apa Pak Ignatius? Artinya seperti kita tahu di realisasi investasi seperti yang sudah dirilis oleh BKPM ada beberapa sektor-sektor yang difavoritkan lah oleh investor. Nah, di tahun 2021 ini ataupun mungkin minat investasi di kawasan-kawasan industri ini secara sebaran sektornya seperti apa? Apakah masih terkonsentrasi di sektor-sektor tertentu atau sudah ada sektor-sektor lain lah? Ya, kalau kita melihat daripada sumber daya alam kita, yang pasti di sini ada nikel, boksit, besi yang lebih banyak berada di timur Indonesia seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku. Kita akan dorong basisnya sektor ke arah hilirisasi sumber daya alam. Demikian juga untuk yang basis agro seperti kelapa sawit, ini di Sumatera kan, dan Kalimantan yang kita selalu dorong untuk nilai tambah dan konektivitas di pulau tersebut. Sementara di Pulau Jawa, kawasan industri yang merupakan generasi keempat kita, industri 4.0 ini kita fokuskan pada industri-industri yang berbasis high-tech, seperti Internet of Things, data center, kemudian juga perlu juga ke ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena ini penting untuk mengintegrasikan antara Jawa dengan luar Pulau Jawa. Baik. Ya, Pak Ignatius, untuk kawasan-kawasan industri yang existing, sejauh ini progres dari industri dan juga investasinya sejauh mana? Baik, Kementerian dalam hal ini Direktorat kami telah melakukan pembinaan bagi kawasan-kawasan industri yang existing. Pembinaan tersebut melalui koordinasi dengan teman-teman himpunan kawasan industri dan bahkan pengelola kawasan industri secara langsung. Wujud pembinaan ini melalui rapat koordinasi dalam penyelesaian masalah kawasan seperti lahan, tata ruang, infrastruktur industri, seperti sekarang kami sedang mengupayakan relaksasi harga gas, listrik, dan kemudian bagaimana kita mempercepat perizinan-perizinan baik yang sifatnya dasar maupun penunjang kawasan industri. Selain itu, Kementerian Perindustrian juga dalam rangka mendorong percepatan investasi dan pengembangan tenan-tenan di existing, Bapak Menteri telah mengeluarkan kebijakan tentang izin operasional mobilitas kegiatan industri. Nah, semasa pandemi ini sangat efektif untuk meningkatkan utilitas daripada
industri maupun kawasan industri tersebut. Baik. Melalui kegiatan industri maupun tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat dalam usaha peningkatan daya saing industri nasional. Baik, artinya kawasan-kawasan industri yang existing ini juga akan tetap ditawarkan kepada investor begitu ya. Mengenai kapasitas dan juga keterisiannya, sejauh ini seperti apa Pak Ignatius? Kalau melihat kapasitas, saya sangat optimis dan banyak potensi yang kita bisa lakukan di dalam kawasan-kawasan industri kita ini. Karena kami mendapat amanah dari teman-teman tata ruang bahwa saat ini ada 611.000 lahan untuk peruntukan industri di tata ruangnya. Nah, sementara kami saat ini baru mempunyai 128 kawasan yang menguasai luas 58 ribuan hektar, baru 10%. Jadi masih ada 90% yang perlu kita dorong percepatan penyebaran industri di seluruh NKRI. Jadi saya pikir untuk kegiatan industri sangat masih mumpuni terhadap kemampuan daya tampung dari lahan tersebut. Baik, oke. Terkait dengan kawasan-kawasan yang tadi mungkin Anda sempat bahas sedikit mengenai kawasan-kawasan industri yang masuk ke dalam proyek strategis nasional. Kalau diprosentasekan setiap kawasan industri progresnya berapa persen Pak Ignatius? Nah, kalau melihat di yang kita tetapkan ada 16 kawasan di proyek strategis nasional. Saat ini dari 16 kawasan industri ada 4 yang telah beroperasional, 12 kawasan yang sedang dalam tahap pemenuhan komitmennya. Artinya di dalam pemantauan kami dan asisten dan supervisi kami terhadap 16 kawasan yang masuk proyek ini dalam on track, sehingga ini akan menjadi suatu kinerja kita di masa mendatang. Baik, waktu kita pendek, saya langsung ke pertanyaan terakhir Pak Ignatius. Sejauh mana promosi-promosi terkait dengan kawasan industri ini dilakukan dan apa yang dilakukan agar kelengkapan infrastrukturnya dapat betul-betul cepat tersedia begitu? Baik. Dalam kaitannya untuk mempromosikan daripada kawasan-kawasan ini, di background saya namanya ada Hannover Messe 2021. Ini salah satu upaya kita dalam mempercepat masuknya investasi, baik kita lakukan expo, conference, dan kemudian juga one-on-one meeting dalam rangka untuk mengisi yang tadi 3 klaster tadi, kawasan yang swasta yang unggulan, kemudian kawasan yang masuk RPJMN BSN, dan juga yang BUMN. Sehingga dalam kapasitas pemerintah, Kementerian Perindustrian sebagai regulator, fasilitator, dan promotor ini menjadi suatu mediator untuk percepatan daripada investasi di kawasan industri tersebut. Baik, kita doakan yang terbaik untuk progres dari kawasan-kawasan industri yang dimiliki oleh Indonesia. Ini kemudian dapat menjadi daya pikat investasi di Indonesia. Terima kasih Pak Ignatius sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu Pak Ignatius, sampai jumpa. Sehat selalu. Baik, dan pemirsa demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam Market Review. Semoga perbincangan kami dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Adrian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.